Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Sadaqallahul azim. Ibu, para jemaah dan juga ini jemaah Masjid Taklim Masjid Pasar Kacian ya. Anak saya ibu dari Imam Pasar Kacian baru kanan. Jadi ibu Masjid Taklim Masjid dari Imam Pasar Kacian yang dimuliakan Allah. Marilah kita pertama sekali menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah semesta alam, karena pada sore hari itu kita bersama-sama masih diberi oleh Allah kesehatan, ya Bu. Sehat saja Bu. Ada yang sakit Bu? Lain ada ya. Jadi alhamdulillah kita sedang hadir yang sehat-sehat, jaga kesehatan, diberikan kesempatan. Jadi walaupun ibu mungkin sibuk sebagian dengan aktivitas rumah tangga selain, tapi diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke Masjid kita sore itu mengadakan acara di pengajian ibu. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari itu, ibu tadi melangkah dari rumah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mengorbankan waktu, tenaga, mudah-mudahan semua pengorbanan waktu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup bagi kita dari dunia sampai akhir. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu adalah pedoman awal dan harus dijadikan dasar dalam tingkah laku hari yang akan bisa nanti menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ya. Iya sementara dunia itu tidak sama. Pasti awak nanti akan meninggal. Dunia ini sementara. Sampai awak singgah sebentar. Gimana? Dunia itu sampai awak singgah sebentar untuk nanti tiba awak di kehidupan yang sabananya, kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Itulah kehidupan di akhirat kelak. Jadi itu awak coba doa. Nah, apa doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa satu jagat. Ya Allah, selama awak hidup di dunia, nanti juga selama awak hidup di akhirat, dan jauhkan awak dari siksaan api neraka. Ibu para jemaah yang dimuliakan,
sebelum lanjut kaji, karena baru pertama kali ya, izin agak kenal singkat baru. Boleh dulu kalau dapat tanya siapa Ustaz yang wajah baru ya. Mungkin ada yang tahu pasti, tapi dia tahu kan nama berhubung pemilihan sama istri kan. Jadi ibu yang belum tahu itu ya, nama saya Indra Suherman. Jadi bu panggil Ustaz Indra ya. Indra itu Indra. Jadi kalau sekolah ada seketek bilangnya bu, itu SHIMKG. Jadi satunya saya Nabi Islam, keduanya Master Agama, juga Syariah di YPM kepada. Jadi aku orang aslinya di Kampung Taragan Bogor, disimpan ya, simpan. Istri kurang siko, adiknya gitu kan, jawabannya kan, kalau nomor apa? Di nomor apa itu ya? Kayak ibu nggak ya? Itu anaknya mendiang Pak Sam, dia yang jadi ketik ya. Dulu kan kayak mana apa dulu? Pak Sam Prodik sama sekian apa ketik? Iya, ketik ya. Iya, ketik. Baik teman-teman. Jadi pada hari ini saya PNS bu, pegawai di Kemenak, itu penghulu gua di Simpang Ramadi. Jadi Pak penghulu itu ya, ya nih, kan ada nenek ibu yang penghulu nama gini kan, istilahnya Pak ada itu kan, itu penghulu. Karena itu bisa jadi ini bisa ya sebagian orang yang sudah meninggal pasangannya, itu kan memang tuh pasiennya Pak penghulu kan. Saya sudah sering menikahkan orang tua seperti ini. Lama setelah pensiun, dapat jodohnya itu ada enggak. Jadi penghulu di yang lamanya ada juga, yang cerai dia ada juga bu, ada juga cerai dia. Yang mati itu kan dengan kehidupan masing-masing. Nah, jadi iya di mana apa dulu ini kan ada kan? Jadi imam di mana apa? Ini imam di Israel tinggi lah ya. Iya. Jadi itu mungkin ibu perkenalan awal. Jadi ibu sobat ibu jangan sampai ragu-ragu lah ibu lah bisa Indra gitu kan. Jadi terima kasih pada pagi hari ibu dia tadi meminta sebuah ceramah di saya berbagi ilmu lah. Baca cerita kayak ibu. Kalau tidak mengajari ibu lagi hebat kan? Nah, cuma dengan ceramah-ceramah. Lapar deh ilmu agamanya lo. Ini mau ulang-ulang balik. Mangan-mangan kaji, untung-untung acu-acu orang-orang kayak gitu, makin lagi dia jawab. Apalagi daya ingat kita tuh makin tua, makin kurang daya ingat awak. Tuh harus acu-acu ingat. Kalau tidak awak bisa kalau awak. Sampai bila ingin ibu wakana itu sampai nanti nyawa di kerongkongan. Nah, tidak boleh berhenti awak belajar agama, menanyakan ceramah-ceramah, menanyakan nasihat-nasihat, itu tidak boleh berhenti sampai nanti kematian datang. Nah, jadi khusus pada pertemuan yang kali pertama kok, dasar ceramah awal itu adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ya, Al-A'raf ayat 26. Kalau bagi judulnya ini Bu, judulnya adalah pakaian takwa. Jadi mana pakaian takwa? Pakaian itu kan Bu? Oh yang dipakai itu pakaian namanya. Nenek pakai jubah merah ini. Biasanya pakai rancang ini tuh. Itu pakai jubahnya dilakukan dengan pakai biru, ada yang sama mancing, ada yang jubahnya merah, ada yang baju merah, bawahnya merah, sepatu merah, tas merah saja. Itu pakaian matching namanya. Boleh berarti boleh. Nanti kita ceritakan. Jadi pakaian itu, jadi pakaian itu ada dua macam itu. Yang pertama pakaian fisik, pakaian yang laki di badan. Yang kedua pakainya pakai di hati. Nah,
Kalau boleh tanya ibu, nama paling perlu itu pakaian di badan atau pakaian di hati? Nama paling yang tinggi nilai itu? Kalau haduannya ya, tapi itu ada yang mana? Nah, kalau menilai orang eloknya dari mana nilai? Mungkin bu, pakaian hatinya atau pakaian badannya? Nah, ada lagi bu orang pakaiannya rancak, nah, nanti jilbab, pakaiannya syar'i banget, nanti sekarang ini kan? Itu sebanding tidak atau sama dengan setiap orang yang pakaiannya rancak enggak hatinya bu? Ada nanti ya. Halo, ya man? Apakah setiap orang yang pakainya bajunya rancak, hatinya rancak? Belum tentu, ya bu. Tapi kalau hatinya rancak apa pakainya bu? Hatinya rancak, itu rancak apa pakainya bu? Itulah kira-kira bagian pertanyaan awalnya ya. Nah, di mana letaknya bekon? Pakaian fisiko paralunya 50 bekon pakaian hati, takwa. Nah, keduanya kok harus ibu pakai. Harus pakai. Baik yang fisik itu harus tahu pula aturan dakwah syariatnya pakaian. Tidak boleh ibu buka aurat. Nampak di orang lain yang bukan bermawar, tidak boleh nampak awat-awat dong. Ibu ya, kalau nampak awat-awat baru bagus awat. Nah, pertanyaannya bu, aku bertanya ke ibu, kira-kira saudara ipar awak boleh nggak menampak awat-awat? Ipar itu muhrim nggak? Siapa kasih ipar itu bu? Adik laki awak atau abang suami awak? Tanya ibu, kira-kira saudara ipar itu muhrim atau tidak? Hah? Ya sama-sama kan bu? Kalau tidak muhrim boleh tak nampak rambut awak kayak ibu? Tibonya ke rumah, ibu di rumah tak pakai kebuduan di kepala lo. Pada sore ibu tu nampak adik laki awak rambut awak di rumah. Pada sore, panas ibu kerajaan dulu. Itu jadi dulu. Berarti kadang-kadang kalau sholat assalamualaikum, karena menganggap ibu saudara ipar tu biasa saja didakik jawab, sama jadi awak, sama jawab. Sehingga awak lalai lupa syariat dan sabananya. Nah, syariat agama awak dulu, saudara ipar tu bukan muhrim awak. Kalau ditibukan rumah, wajib buat tutup aurat buat sampai pulang, tak boleh terbuka dong, termasuk abu awal. Nah, dia pasti beramal itu di rumah kadang kan gitu. Dia membaret, tapi telah kadang-kadang dibaca, jadi kajian syariat agama. Kadang-kadang itu, makanya tadi intinya orang kalau hatinya takwa, dia akan hati-hati. Orang takwa hati itu hati-hatinya. Tak masuk lah ibu di rumah sana menyiram bunga ya, bukan sebuah nyiram bunga sepagi hari itu. Atau di rumah mampen kain, ibu. Sering awak ya ibu kok tak pakai jilbab. Kayaknya di buku rumah, awak di rumahnya ribet pakai jilbab ke angin, tak mau pakai. Sehingga kalau rumah menyiram bunga, mampen kain, lewat orang lain yang bukan murid kita. Pada saatnya lewat tuh, rambut ibu tak buka, nampak dehnya ibu padoso karena tak hati-hati menjaga aurat. Itulah kayak gitu. Di orang jalan, apalagi itu sengaja, baik ke pasar, tidak berjilbab, baik berada sebagainya, tidak berjilbab atau sebagainya. Nah, itu kajian kita. Mbak, Bu, nih, nggak tahu selesai tenda. Kadang-kadang itu biasa kerajaan. Nah, kadang-kadang kalau gue, karena merasa itu biasa. Kalau biasa, nggak tahu ibu nanti belum sama lagi banyak.
akan dicatat. Semua yang waktu lagi dosa itu tidak akan lupa Allah dan malaikat mencatatnya, termasuk pahala. Nah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Maka seorang beramal walaupun seberat biji zarah kecil itu akan dicatat. Termasuk orang yang berbuat dosa walaupun kecil akan dicatat oleh malaikat tindakannya. Siapa malaikat pencatat amal baik itu namanya Bu? Malaikat rakib dan atid. Apa baca ayat? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Termasuk tidak ada satu kata pun yang berucap dari seseorang yang benar atau yang salah, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Kan itu, mari ibu semuanya yang dimuliakan Allah, kita berhati-hati, termasuklah tadi berpakaian. Mari balik tengok ayat kedua ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Masalah dulu. Yang dipanggil ya Bani Adam. Ayat itu kan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Berarti tidak dipilih di sini satu manusia sejak Nabi Adam sampai ke bawah. Apapun orang Pasar Kaciat atau orang Medan atau orang Simpang atau orang luar negeri, semuanya anak cucu Adam dipanggil oleh dia. Wahai ibu-ibu Pasar Kaciat, cucu Adam, apa kata Allah? Qad anzalna alaikum libasan. Sungguh kata Allah, telah kami turunkan untukmu pakaian. Allah kasih diri. Jadi Allah mengizinkan, Allah turunkan untuk awak pakaian. Apa yang kau pahami? Apakah kau pahami pakaian itu langsung turun dari atas langit itu baju yang sober? Tak macam itu. Bahkan Allah itu pakaian itu Allah sediakan karunia-Nya di bumi ini. Contohnya turun hujan, dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan. Termasuk dekor tumbuhan namanya batang kape. Ya, kadang jadi kape, jadi kapenya ditenun diulek nanti jadi benang, dibuat di pabrik, jadilah pakaian. Kalau tidak ada kape, tidak bisa beli pakaian. Sama kayak pada zaman Nabi Adam tuh di Sargo, karena dia lalai terpengaruh oleh setan, terbuka pakaiannya yang tutup lagi daun-daun. Awalnya lagi daun deh ya, dengan bahan yang sangat bagus. Jadi Allah turunkan untuk pakaian gunanya. Ibu, kau pakai fisik terus gitu. Guna pakaian itu ada dua. Yang pertama, dikatakan oleh Allah, yuwari sawatikum. Allah turunkan pakaian itu awalnya nih, ibu, untuk menutup aurat. Jadi pakaian itu untuk menutup aurat. Boleh awak tak malu. Jadi kalau aurat malu, ibu, Allah katakan kok Nabi Bani Adam, karena pada prinsipnya semua orang itu punya rasa malu. Orang Islam, orang non Islam, selagi dia manusia normal, pasti ada rasa malu. Kalau tidak ada pakaian malu kalau rumah, ya bu, sanduran. Karena itulah Allah sediakan pakaian, boleh awak tutup aurat. Jadi ada pakaian bisa beli jilbab, tutup aurat. Jadi yang pertama dulu pakaian itu untuk menutup aurat. Jadi ibu tidak boleh awak bukakan aurat kita secara sembarangan.
Yang boleh dilihat kecuali muhrim. Nah, itu yang pertama. Gunung pakaian yang kedua. Apa kata Allah? Warisan. Allah turunkan pakaian itu sebagai perhiasan. Pakaian tambahan perhiasan untuk penampilanmu lebih baik. Jadi benar-benar Allah sediakan fasilitas pakaian. Nah itu di luar yang wajib tadi, di luar baju dan apa tadi ada aksesoris. Nah ini aksesoris. Makanya ibu boleh memakai nanti namanya bros ya. Boleh awak supaya awak pede, supaya nyaman, lebih nyaman berpakaian. Boleh ibu nanti berpakaiannya matching. Boleh ibu nanti bros itu kadang-kadang mungkin ibu kan dia pandai berhias, letaknya sangat teratur. Gak sajangka terus gak seti ke kanan ada cek bros ibu. Beko diukur gak seti lo ke bawah boleh cek bros ya kan. Ibu atur sendiri kalau lupa. Ini namanya bagian-bagian dari untuk perhiasan tambahan agar manusia nanti tampil lebih bagus, lebih senang. Nanti kalau yang guru-guru di sekolah bisa dia berhias dengan penampilan itu dibolehkan. Ini yang pertama untuk orang, yang kedua untuk perhiasan, ya. Nah, lalu ini kedua dalam pakaian fisik. Misal balik dengan murah. Setiap awak bisa murah kalau saya pitih ibu bisa waktu aurat dengan murah. Secara syariat selagi laki itu kondisi ibu batas aurat kan tahu ibu. Pada situ auratnya adalah seluruh tubuh kecuali tapak tangan dan muka. Nah, jadi auratnya pada si ibu perempuan ibu itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tapak tangan. Nah, itu pakai fisik. Bisa mudah mengerti. Mendapatnya murah. Asal lagi ada di awal bisa boleh. Berarti bisa kita laksanakan dengan mudah. Tapi ada ayat lanjutannya. Apa kata Allah berikutnya? Walibasut taqwa dzalika khair. Kita lihat itu. Nah, tadi kalau tadi pakai siawak, walibasut taqwa, itulah pakaian takwa. Dzalika khair. Pakaian takwa, yang mana takwa bu? Pakaian hati. Ketika Nabi bertanya, yang mana takwa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, at-taqwa hahuna. Jadi dia bilang, ya. Jadi Allah mengatakan pakaian hati, ketakwaan, keimanan, akhlak terpuji, kesabaran, kejujuran, pemaaf, ya, tidak iri dengki, semua akhlak yang ada akhlak bediat itu, inilah pakaian takwa yang jauh lebih baik daripada pakaian fisik. Allah mengajak walibasut taqwa, pakaian takwa. Kalau yang langsung pakai. Jadi apa artinya? Ketika ibu bisa memakai rancang-rancang model ini, baik kasuro pakai rapi, menutup aurat, baik kapasa pakai rapi, baik paralel pakai rapi, baik kantor pakai rancang, sama-sama awak bisa menutup aurat secara fisik. Tapi yang jauh lebih penting adalah pakaian takwa di hati. Tak boleh lo tinggal dong. Aja itu ya. Tak boleh tinggal. Apa tinggal tuh? Pakaian takwa tuh melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua kuasa bau tadi. Sebab pakaian rancak itu tidak menjamin ibu-ibu kita sadar kok bisa pakai takwa bau. Makanya banyak kasus terjadi orang-orang kadang-kadang berjilbab dia pakai rancak kalau sama ibu ibu. Nah, yang sering apalagi ibu ini katanya bu, kadang-kadang mudah langsung salah menggunakan lidah sehingga lidah ini terucap gunjingan. Orang bergunjing itu bu, yang bergunjing itu pakai jilbab kadang-kadang rancak baju.
Orang yang iri dengki itu bajunya bagus. Ini pakaian fisik. Bahkan zaman Nabi, orang yang paling munafik, di hatinya munafik, di luarnya Islam, di hatinya munafik. Oh, yang paling baik. Kalau orang kafir jelas. Nah, kalau orang kafir jalek, Islamnya enggak, jalek enggak Islam kan? Tapi orang munafik kan yang paling makanya sampai di neraka. Firdarki asfali minas safil. Orang munafik tampaknya di paling neraka paling bawah. Paham itu? Karena dia musuh sama dengan itu. Tampilan luarnya Islam, hatinya kafir. Kalau yang semayang begitu, kakek Nabi berceritakan hebatnya orang munafik. Nabi dipukul, dia pas barisan depan ini. Mana Pak Islam kanan. Lantai Nabi beko, sahabat munafik ini langsung dia lagi memburuk-burukkan Nabi, menjelek-jelekkan Nabi, menimbulkan fitnah. Kenapa? Asalnya bro. Apakah orang munafik tidak pakai baju rancak? Tidak bisa baju rancak? Bisa. Tapi dia lalai memakai pakaian hati. Dia lupa harus jalan. Bahkan dua kama-kama saja. Kalau pakainya hati, nanti di hati tadi libas taqwa kok. Kalau rancak elok, hati awak akan barasia. Nah, kalau hati barasia awak, kalau kurang-kurang rancak nama baju awak itu, kurang modisnya, kurang tren kini lah namanya kan. Baju itu kan zaman-zaman lah itu ya. Zaman kini ke baju yang terancak kan, zaman bisik itu loh. Orang kalau hatinya rancak, apa tadi bu? Itu kalau modelnya. Nah, kini lain model, ibu. Bisa lain model. Itu akan berubah. Orang yang pakai tak kalau ada di hatinya barasia bu, walaupun model bajunya usang, itu akan memancarkan aura kebersihan, aura kesejukan wajah, senyumnya tidak akan hilang. Nah, ada masalah dia kan tenang menyelesaikan masalah, walaupun bajunya ketinggalan model. Tapi kalau orang pakai takwa tidak ada di hatinya atau jauh di hatinya, bahara mana langkah bentuk model baju zaman kini yang pakai bu, tetap tidak enak lihatnya. Nah, tidak sana wajah baju, karena dia nanti sedang berpakai rancak itu, baju rancak, pakainya bagus, murah, kata-katanya keluar, sakit hati orang dulu. Gimana ya? Kalau dia bajunya rancak, berjilbab, tapi kalau mengeceknya sakit hati orang. Ada yang mencari itu, ada dulu. Dulu saja pun ada, mesti pun elo-elo, pasal. Alhamdulillah, berarti dia lagi. Nah, kalau pakai takwa lebih hati-hati bu. Nah, ini kan pakai takwa tadi. Orangnya akan nanti bersifat mulia, ikhlas. Ya, nah, baik itu dia akan menerima ketentuan Allah SWT. Termasuk pengaruhnya ke sembahyang. Orang kalau pakai hati takwanya bagus ibu, dia akan khusyuk sholatnya. Akan khusyuk sholatnya. Akan lebih tenang dia kalau di hatinya takwa tadi. Jadi tidak baju rancak untuk menilai sholatnya khusyuk. Ya bang, sekolah lakanya perlu pakai takwa tadi. Manilai orang bisa maaf bu, dari baju mukanya bu, indah. Kan balik bu, yang paling balik kau memaafkan. Di antara perilaku yang baik itu memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan tetangga, iri dengki, apalagi kan diajarkan oleh Allah orang yang takwa itu disabilin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh. Allah berkata kalau mau nanti sarubu yang luasnya 11 langit dan bumi, itulah diujian Allah. Baca modalnya, di samping pertama dia berinfak sedekah baik lapang atau sempit. Nah kedua,
dia murah memaafkan salah orang lain. Tuhan betapa yang dia biasa rugo di Allah bisa. Yang luas surga itu luasnya seluas arduhas samawati wal ardh. Luas surga itu adalah seluas langit dan bumi. Kan yang masuk surga itu kok atau itu lain ini ibu masuk surga masih pernah semangat nama ya dong baca ya sekali lagi lain ini ibu ini masuk surga lain kalau dia masuk surga hati awak harus pakai takwa, harus pemaaf buat orang lain. Nah, minum besar kilo dia. Ingin ibu Dingin detik gitu. Ya kalau dia dingin itu, warna dia bu. Alah, pulang mana ya? Alah, itu kalau kita buat langsung buat pas ceramah aku kalau udah langsung terasa bu pertanyaan langsung aja sampai ya tanya Ustaz deh. Nah, kalau terasa langsung bertanya. Nanti yakin nanti kita akan pertanyaan. Saya lebih senang ibu bertanya. Nanti kalau tahu nanti saya sampaikan. Kalau nggak tahu itu buat cari PR dulu ya. Nah, jadi orang takwa tadi yang berpakai takwa itu dia pemaaf, murah memaafkan kesalahan orang lain. Karena manusia itu tak ada yang patut tarik. Awak pasti berbuat salah. Nah, jadi kalau orang lain salah, apalagi saudara-saudara laki awak bu salah mungkin ibu yang masih suami, baik yang lah meninggal atau yang hidup, itu harus maaf ikhlaskanlah semua salah. Salah anak awak, ibu harus lebih dahulu mau memaafkan kesalahan. Tahan marah, wal qazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Tahan marah, maafkan salah. Apa yang pakai kamama salah awak atau salah yang awak kita maafkan. Apalagi ibu awak kesalahan tetangga sebelahnya. Orang bertakwa itu dia akan menjaga diri, na'amuahnya memutuskan silaturahim. Apalagi perkara-perkara kecil, perkara-perkara kete, perkara-perkara dunia yang sementara itu. Na'amuahnya rugi dengan mengorbankan surga. Nah, bagus ini bu. Kalau dia salah sakit tetangga awak, saudara awak itu, ndak awak pasapuan lain, ndak ada tegur sapa lain, sehari, 2 hari, 3 hari, ndak pasap-pasapuan, sampai seminggu, sampai sebulan, bahkan 4 tahun, itu awak kata kalau namanya memutus silaturahim. Kalau silaturahim putus, ndak halal be awak salunggu. Nah, namanya pilih. Pilih memaafkan tetangga awak atau pilih serbu. Kalau ndak maaf, tetangga awak dong, ndak bebas serbu. Kalau maafan, walaupun nggak bare hati awak dia pilihnya di sini. Tapi surga diberikan Allah. Nabi kan mengajar la yadkhul jannata qatim. Itu hadisnya sahih. Ndak kan masuk surga dong orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi itu. Apa lagi kau orang tua? Tak pasal pun orang tua dia ulang kalau harta je. Ini memang harta kau memang lima. Kita sama-sama terpisi diri lah ya. Karena ujian harta ini akan menimpa awak sadanya. Hanya itu mungkin juga saya, juga keluarga Ustaz pun itu semuanya akan diuji oleh Allah. Harta tahta wanita. Kalau ibu harta tahta pria. Iya betul. Perempuan diuji dengan laki-laki. Laki-laki diuji dengan perempuan. Diuji apa kalau harta kekayaan, sawan ladang, emas perak, mobil Honda. Kan banyak kita lihat. Orang yang waktu masih nampak
ayo nampak jawab, tapi yang mau aja amannya korupsi. Nah, inilah manusia yang serakah. Maka lagi macam andai kata manusia dia satu lembar emas, ya bu, dia gini bu, ambil sekadar saji, lacu bu itu bu, akan meminta bu, Ustaz ambil sekadar saji, adik kelas penambah aja bu. Karena musaji kalau masa kecil agak ambilnya bu, tidak akan cukup loh. Minta ambil sekadar musaji, adik kelas penambah. Dia kan dua ambil lembah ambil cukup bu. Tidak, itulah manusia itu. Kalau dia tidak punya tadi pakaian ya. Karena itulah orang kalau pakai apa itu dia pemaaf, tidak mau memutus silaturahim. Di sekolah datangnya ibu, yobanang para luawa berpakaian takwa. Nah, di hati lah kan. Apa pada teman tadi? Allah punya sifat mulia, tapi setiap saat mulai jago pagi hari, yuk ya, jago pagi hari, mana lu bu? Ibu lain sebuah sadanya kamu sehari pagi bu. Alhamdulillah. Yang alun mudah-mudahan nanti berasal sampai ya. Jago subuh pagi hari, mana dulu? Kalau subuh apa yang perkara itu? Pas jago pak. Kita terdengar orang azan. As-salatu khairun minan naum. Terdengar jago pak. Apa mana dulu? Mana nenek dulu ya? Orang yang kalau ada di hatinya pakai takwa, langsungnya berdoa. Apa yang baca bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalau orang ada pakai takwanya. Kalau tidak apa bu? Jago lalu makanya bu? Ambil HP. Cari HP dulu. Kok ada beko pesan masuk ya ini dia. Kalau ada WhatsApp masuk baru status baru, HP dikayanya dulu. Alus sebab aja doa alhamdulillah ya. Ayo syukur HP dikayanya. Di mana HP itu? Kita sambung. Cari berita sambung. Kalau gini berita tinggi minahasa ya. Yang keren ini. Cari dulu berita. Lesti Bilar. Ada bu. Saya baca si Lesti bu ceritanya. Lesti dimaunya suaminya ya, walaupun dihujat netizen sekarang. Lesti dimaunya suaminya laka DRT, lapak dilakanya kan istilahnya laka DRT, lesel ada kaduan lah ditangkap polisi, tapi dia maafkan suami. Itu bisa dia lah ya. Maaf. Maaf. Yang eloknya ambil dia, yang pemaafnya bahagia, yang KDRT-nya nggak boleh dia dong. Nah, beko apa dilaku, beko KDRT lo apa beko? Ini pun bisa KDRT-nya bu. Nah ibu urus apa nak dia makanya ledon jadwal pensiunnya kan dulu sedang banyak titik servisnya VIP ya nih very person important itu namanya servisnya ibu pulang baru buka sepatunya salam cium tangannya tanya udah makan dulu atau istirahat dulu kalau sampah ditanya sampah dan kata dia udah sampai bertanya kalau suami sedang kuat ini suami lagi pensiun lain bahasanya matanya yang dia itu, Itu kira-kira. Jadi kalau ibu pakai tanpa laki di hatinya, dalam keadaan suka duka, senang susah, kita akan tetap menjaga bagaimana menjaga keharmonisan hubungan waktu rumah tangga ini bagi ibu yang rumah tangga. Bagi yang sudah meninggal suaminya ibu, tentu kita tetap menyampaikan doa-doa terbaik kepada suami kita. Mudah-mudahan nanti kita bertemu nanti sampai di surga nanti. Amin ya. Ibu, inilah mungkin kajian inti kita, kajian selesai kita sekali ini dulu. Di samping pakai paralel tadi yang fisik, ibu paralel dia ibu tidak pakai lagi, ibu tidak boleh ada bukan walaupun ada tadi yang fisik paralel. Nah tadi tujuh aurat di masajo, lah beko sudah gini bu. Di rumah ibu nanti ibu tadinya itu tadi saudara ipar ibu adik suami adalah jawab ibu tidak boleh buka jilbab
amalkan tuh ya. Jadi kaji itu tidak sekedar ada diamalkan. Keluar rumah menyiram bunga, mampai kain, asal keluar rumah ibu harus hati-hati tutupi aurat. Nah, kemudian itu pakaian baik. Tapi itu tidak menjamin baik seorang. Yang penting tadi apa? Pakaian di hati, pakaian takwa. Di hati itu. Perbaiki hati wa ibu, kamas jopai barasian hati awak nilai takwa tu. Perintah Allah tahu kerajuan, larangnya wa hindarkan. Terutama dari akhlak mulia tadi, asal bawa tarui, sifat pemaaf, penyabar, ikhlas, tidak boleh iri dengki. Iri dengki pun tidak boleh. Orang lain sudah ada rezekinya, tidak boleh ada naik paket suami kawan awak, dia ada yang di rumah, kalau kakek-kakekan, balik baru tetangga awak, sakit hati awak, tidak boleh. Ya. Balik kulkas baru, tambah sakit dia be. Bekonya balik lo cincin baru kat cename kat 10 menit jari-jarinya. Sakit dia be, tak boleh. Itu dah sakitnya. Jangan bertanya beko di mana, lo lah aja pada baby dia ya leha kalau kami lo jadi. Karena dia udah nampak dia. Jadi ceritanya. Tuh saya. Karena itu yang berkaitan dengan hati kita. Kok hati berasia? Kok beliau tu tetangga awak kalau bawa elok bu nyampang beko malam hari rusak awak sakit awak kamu minta tolong bu kata tetangga tadi baca tu rancang tadi. Jadi hati bersih tadi paralu menjaga hubungan baik dengan tetangga tu paralu nyampang bulu elok beko tiba paralu bonang elok balale suka duka apa perlu tetangga tiba beko sakit perlu tetangga apa itu yang perlu jaga tadi silaturahim sama wadah. Jadi pada itu tahu tadi hati tadi. Ya, nah maka Allah itu ayatnya. Apa kata Allah itu apa? Ketika tadi bicara pakai itu, zalika min ayatillahi la'allahu yazakkarun. Allah turunkan pakaian tadi, bisa pakai lancar, bisa berhias, benar-benar bagus. Itu semua adalah sebagai tanda-tanda kebesaran dari Allah. Mudah-mudahan awak ingin, Pak. Jadi awak ingin dengan kebesaran Allah. Tak boleh lupa. Beko di masjid ingin, di pasar lupa. Di masjid takwa awak jago lidah awak, tak boleh apa kata-kata yang tak baik. Tiba di pasar beko keluar dia balik. Celemperan. Kadang-kadang bahagia orang, kadang-kadang bahagia orang, kadang-kadang fitnah orang lain. Jadi agar aku ingin, jadi inginlah selalu terhadap kebesaran bagi Allah, inginlah selalu terhadap perintah-perintah Allah, karena Allah itu tak boleh awak lupa. Jadi mudah-mudahan dengan mengaji persoalan pakaian badan dan hati tadi, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di sisa umur awak yang tak tahu batinnya kita selalu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Mudah-mudahan nanti ibu di akhir hayat awak ketika malaikat maut datang, malaikat Israel datang menjemput kita. Karena awak pasti dijawabin. Ibu, kita ini akan dijemput kembali menghadap Allah oleh malaikat Israel. Tak ada yang tinggal. Apa yang tinggal? Kita nanti sampai batas yang dulu. Ada siapa katanya 15 tahun, ada siapa 10 katanya 60 tahun, ada 62 tahun. Awak tak tahu dong. Ya harus siap. Kini awak sehat, besok tu tahu dong. Kini awak mentakziah ke rumah kawan awak, bisa jadi besok orang lain takziah ke rumah awak. Tak ada awak. Itulah awak siapkan menghadapi kematian. Yang awak takut ibu bukanlah kematian tu. Lah mati tak pula takut, tapi pertanggungjawaban sesudah awak mati. Kamu awak sudah mati. Awak mati di kubur, mereka selamat awak dari atas kubur berikat. Ketika nanti ditimbang amal awak di akhirat, dikumpul di padang mahsyar, matahari yang kakek itu, mereka ada amal awak untuk menjaga diri awak dari sinatan matahari yang senyum. Ketika nanti meniti siratal mustaqim, apakah bisa awak lalui atau tidak?
bisa menuju surga dengan mudah atau tidak? Itulah yang perlu kita pikir. Bahwa nanti salamnya Ibu ya. Itulah mungkin dulu kajian sore hari ini. Untuk mengenang-enang tadi Ibu, kita sadonya juga mengingatkan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu ridho dengan kita semua. Sebelum saya tutup Ibu, ada pertanyaan Bu? Ada. Baiklah Ibu. Oh, ada. Terima kasih Ustaz. Kan kita ipar kan, itu kan jadi kalau kemudian itu dengan menantu kita kan, berarti kalau kita ya, kalau bersentuhan dengan menantu, dengan menantu anak adik kita, itu apakah wudhu kita batal juga? Batal wudhu maksudnya Pak? Wudhu batal, kita kan nggak semurin kita. Iya. Nah, jadi persoalan batal wudhu itu kan ada itu persoalan batal wudhu. Nah, kalau Ibu selama ini meyakini bersentuhan dengan bukan batal wudhu itu pakai. Ini kan ada pendapat yang batal wudhu kan ada pendapat lain ulama. Maksud batal wudhu Pak ya? Makna bersentuhan. Bersentuhan aula meskipun bisa kan? Bersentuhan dengan laki-laki perempuan. Kalau diyakini selama ini dengan yang kamu itu pakai. Berarti jago diri dulu. Berarti dengan menantu itu kalau kita bersentuhan ya batal wudhu. Ibu tetap harus menjaga aurat dengan menantu itu. Tidak boleh sama nanya Bu, nampak aurat? Ya kan dia menantu. Nah, dia tetap hati-hati wajar. Walaupun misalnya itu barek, tapi sikolah rahasia orang bertakwa itu. Orang yang takwa itu hati-hati. Menantu kan anak awak. Itulah. Nah, menantu ini tidak boleh bebas apa bergaul. Tidak boleh kita. Apalagi ipar tadi. Kadang Pak Ijo ada yang lain kan Ibu. Pak Ijo sudah ipar, jauh-jauh mereka bukit tinggi bonda batu jadi ipar. Itu tidak boleh. Kalau ipar kita ke rumah itu harus ada adabnya. Nah, ada satu pernyataan dari dosen itu. Ipar ini, ini bahaya terbesar mengancam rumah tangga. Ipar itu sama dengan musuh terbesar yang merusak rumah tangga. Maka kan awak dengar ada orang berselingkuh dengan ipar, berbuat zina dengan ipar. Sebab awak dibilang kalau orang iparnya ke rumah orang tak curiga, kan? Ibu adik bini awak ke rumah, awak seorang di rumah, walaupun lama-lama orang tak akan curiga. Tapi setelah iblis setan memanfaatkan suasana, makanya awak kunci Ibu hati-hati, hati-hati. Makanya saya bisa hati-hati orang yang bisa pakai takwa tadi itu. Jadi hatinya kalau ada takwa, jangan hati-hati ya Mak ya. Enggak maunya bergaul tetap bergaul, tapi biar tetap hati-hati, ada batas-batasnya. Nah, ada batas-batas yang harus Mak jago agar nanti pergaulan itu, kan ini kita manusia lemah. Aku lemah Mak menghadapi badan syaitan. Apa lemah dua-dua di rumah beko, enggak ada orang lain suami enggak ada. Syaitan itu lebih lihai dia. Sedangkan Nabi Adam istiwa dikalaunya dari surga. Yang menggoda anak itu masih ada lagi. Dia ada kembalian. Nah jadi hati-hati juga artinya kita tetap berhati-hati terhadap menantu tetap. Pokoknya semua yang murid kita tidak boleh bebas juga aurat kita. Terhadap tadi masalah persentuhan tadi dulu. Kalau sudah dipahami dari awal persentuhan yang kamu itu batal wudhu, berarti batal kita ulang dulu. Mungkin itu ya Bu ya. Baik Ibu, sudah seminar masih ada. Ibu kan mengantuk enak. Kenapa ada acara satu enak? Silakan Mbak Uni. Jadi Bu, di antara etika pakaian wanita Islam, yang pertama itu kan menutup aurat. Yang kedua pakaiannya longgar. Tidak boleh melihatkan lekuk tubuhnya. Ya, nanti lebih longgar. Jadi kalau selfie tidak boleh, tidak boleh pakaiannya tipis, transparan, nampak bagian badannya dari luar. Tidak boleh. Tidak boleh menyerupai laki-laki. Ini yang diajarkan. Jadi kalau itu mungkin kayak pakaian jeans. Jadi Ibu pakaian jeans itu tidak boleh, ya. Pakai jeans
Cerawat jin apa kayak? Anjing, tapi kalau dalam dasarnya Jadi artinya kalau dasarnya barangkali ada longgar yang sudah bisa secara kebiasaan itu bukan pakai laki-laki, mungkin dibolehkan. Nah, kan pakai laki-laki kan dia mungkin lah bisa paham. Jadi yang menyerupai dipakainya serawako ragu laki-laki atau bersifat itu kira bukan. Tapi kalau dia pakai celana tuh bagian lain yang anda kita tutup, diyakini orang dia perempuan mungkin kira-kira indikasi. Jadi tidak boleh berpakaian menyerupai lawan jenis. Jadi mungkin itu nih. Masih ada terakhir ya, Mbak ya? Terakhir. Ya, Masalah memaafkan tadi bukan? ya. Awak sebenarnya memaafkan, tapi acok pada ingin kita beri salah. Ya. Sebenarnya pada ikhlas Awak pada tak ikhlas, tapi kan nanti ibunya banyak ya. Hilang ikhlas tak boleh. Jadi baca caranya nih. Nah, lah. Ayat kan begini. Ada 3 urutannya kan. Yang pertama, wal kaziminal ghaiz. Enggak boleh marah. Wal afina 'anil nas, wa maafkan ya. Urutan itu. Kemudian kita berbuat baik kayaknya. Kita harus pahami dulu kalau lawak maafkan inilah perilaku yang mulia. Kati kota kana dewa itu harus pak lawan. Ini bisikan setan. Nah, itu setan timbul. berbuat baik, sedangkan kain lawan jenis berarti tidak sama-sama kondisi gitu. Iya, berbuat baik tentu sesuai batasnya belum kan? Batasnya. Elok mana lebih kok lagi ya, kan? Kalau kita minang beko kan? Lah, babet bayi itu baik-baik kan? Tidak boleh bebas kan? Babet buruk sekali jangan. Babet bayi ya? Apa tuh nih? Itu aja. Babet buruk sekali jangan. Babet bayi ya? Pado-padoi. Silakan. Tidak boleh kamu bebas berbuat baik, Pak. Baik-baik lo, tapi bebas tak boleh. Kecewaan ya lo baik, tapi ada itu dalam itu kita. Jadi terhadap lawan jenis kita maafkan dia. Kalaupun ada yang kurang berkenan ibu, kita tetap berusaha sama-sama mungkin mauannya berbuat baik ini. Perilaku dia kita serahkan pada Allah. Biarlah Allah yang memberikan dia petunjuk. Kalau itu rasanya mengundang untuk orang berbuat jahat. Allah kita berbuat baik. Nah, itu yang menyambung tuh nih. Menyambung silaturahmi itu awak duluan. Orang memutus, awak sambung. Orang mau jahit kawak, awak elok. Nah, kau dapat gaya silaturahmi itu ibu. Orang yang jahit kawak tuh wa antan yang berbuat baik, wa doakan kebaikan rumah tangganya. Nah, wahai Allah, ini orang yang jahat pada keluargaku. Berilah kemurahan rezekinya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Itu balik. Boleh tidak lebih baik menghindar Ustaz daripada terjadi masalah? Boleh, kan boleh caranya boleh. Daripada berkelawak lebih parah masalahnya tambah parah, boleh kita menghindar untuk menjaga kehati-hatian. Tapi kan menurut saya itu lah. Menghindar dalam konsep di zaman yang putus silaturahim. Nah, beko semata minda belo balik. Nah, sapunya boleh apa? Dia tetap tak boleh kita putus. Kita tak boleh kita yang boleh putus. Kalau menghindar menjauh, apalagi memutus itu berarti kita memutus silaturahim namanya berusaha membuat satu langkah untuk menjauh. Caranya kita tetap berusaha semaksimal mungkin, nggak ada sapu awak, buat sapunya. Itu tanda jiwa besar, tanda awak tadi orang hebat. Setelah kita mengalah untuk mendapatkan sebuah hal yang besar. Siapa yang bisa jadi orang yang hatinya berhasil. Nah, itulah yang paling dia umpul di Allah. Kau yang dapat orang yang memaafkan orang buat jahat kayaknya tapi dia tetap maaf. Nah, ini penutup kaya. Apa katamu? Kata malaikat, ada satu perbuatan amal yang selama kau dilupakan oleh orang lain. Amalan doa yang pada doa ini yang langsung bisa diijabah oleh Allah. Doanya bu, mendoakan kebaikan terhadap orang lain yang berbuat zalim kepada. Apa kata Allah? Doa itu tidak akan langsung diberikan padanya sebelum diberikan kepada orang yang berdoa. Dengar gitu bu? Ada banyak orang jadi doa ini dia zalimnya, nyanyiannya berbuat jahat. Wah doa nih, ya Allah murahkanlah rezekinya orang yang zalim.
alurkan dia aja kayaknya lah sebelum Allah berikan kepada orang yang berdoa. Tapi di dunia itu memang balik tuh. Orang zalim tahu, ya Allah berikan keselamatan anak-anaknya, mudahkan rezekinya, naik 4 kayaknya, tambah rezekinya, tambah rumahnya. Kira-kira. Hati takwa. Tapi hati takwa tadi, apa kata mereka? Itulah doa yang paling hebat sebenarnya, yang mustajab, dan doa itu belum akan diberikan kepada orang yang doakan itu sebelum dia mendapatkan lebih dahulu orang yang berdoa itu. Kunci itulah dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya menyampaikan mohon maaf kalau yang berkenan. Kita akhiri jika nanti sudah maghrib juga, oke? Dengan doa kita majelis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan di waktu bisa nanti kita sampai soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد